Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan video pembelajaran saya. Perkenalkan kembali, nama saya Andre Kurniawansyah dari kelas Plastik KJ2. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang menghubungkan antar VLAN. Materi yang pertama di sini kita konfigurasi interVLAN routing. InterVLAN routing itu menghubungkan VLAN 10 atau menghubungkan dengan network yang berbeda. Pertama, tambahkan router 2811 dan hubungkan dengan kabel automatically choose connection type. Nah, kita jabarkan dulu ini ya, seperti ini. Contohnya VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20. Kita langsung buka ke routernya, klik CLI, lalu kita enter. Kita ketik N lalu conft lalu int fa 0/0 no shutdown. Nah, kita langsung konfigurasi IP-nya. IP address-nya IP 192.168.1.0.255.0. Lalu kita coba do show IP interface brief. Dan ini sudah up. Kita langsung dan kita coba selanjutnya IP address. Lalu kita do show VLAN brief. Oke, kita coba konfigurasi VLAN 10. Kita exit. Lalu int sebentar. int fa 0/0.10. Lalu n.10. Lalu kita masukkan IP address-nya. Bentar, salah. IP address-nya salah ya, bentar.
kita coba do show int brief. Nah, kita konfigurasi VLAN 10. Kita exit. Lalu int fa 0/0.20. Lalu n dot 1. Lalu masukkan IP-nya. Lalu exit. Lalu do show IP interface brief. Dan kita sudah konfigurasi pada dua-duanya. Konfigurasi switch yang dulu kita, kali ini kita konfigurasinya ke switch. Kita ke switch, lalu CLI, kita conf t, kita end dulu conf t, lalu int fa 09. Maaf 8. Lalu sw switch mode terang. Oke, kita langsung kirim paket. Bentar, kita ke PC dulu. Kita ini ke PC ini, lalu desktop. Kita default gateway-nya ya untuk VLAN 10 192.168.10.1. Lalu sama ya, dan untuk VLAN 20 Oke, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Dan file. Oke. Dan sudah sukses.
Dan itu untuk penjelasan dan konfigurasi interval routing untuk menghubungkan network yang berbeda-beda. Oke, kita next. Kita konfigurasi DHCP server pada router. Kita coba konfigurasi DHCP server, langsung saja masuk pada router. Kita tap CLI, lalu kita exit. Dan kita konfig, lalu IP DHCP full plan 1 paling 10, maaf. Setelah masuk, kita masukkan IP-nya yang untuk dipakai DHCP full. Kita ketik network 192.168.0.255.255.0. Lalu kita default router. Kita ketik DNS server 8.8.8.8. Kita exit. Kita bikin DHCP server VLAN 20. Caranya sama ya. Kita IP DHCP pool VLAN 20. Lalu setelah masukkan kita network 192.168.20.0. Lalu default ketik DNS server lagi. Kita membuktikan, kita coba ke PC. Bentar, kita exit. Lalu kita keluar dan kita coba ke PC dan ke IP. Kita akan coba buktikan. Lalu ke DHCP, lalu kita pencet aja. Nah, jika sudah muncul, berhasil ya. Dan itu untuk DHCP di router. Oke, kita lanjut. Switch layer 2 dan switch layer 3. Oke, kita ketik dulu. Di sini ini switch layer 2 dan ini switch layer 3. Oke. Untuk di ruangan ini tuh switch layer 2 dan yang untuk di luar ini switch layer 3. Untuk switch yang di ruangan ini dua. Nggak kelihatan ya. Pokoknya di sini tuh ini angka 2960 dan yang di luar itu 3560. Teman-teman bisa lihat kalau angka depannya 2 itu artinya adalah switch ini layer 2 dan untuk ini awalnya berarti 3 dan itu layer 3 atau bisa disebut switch layer 3. Nah, apa bedanya switch layer 2 dan switch layer 3? Untuk switch layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network, yaitu misalnya di sini 10.0 dan untuk misalnya berkomunikasi 10.0 dan 20.0 itu bisa. Dan untuk di switch layer 3 itu bisa menghubungkan antar network. Untuk bisa menghubungkan di switch layer 2 untuk
Lu bisa menghubungkan antar network harus membutuhkan router, dan untuk multi layer ini membutuhkan router, dan itulah bedanya. Oke, kita lanjut. Konfigurasi switch virtual interface. Kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface sekarang. Tidak akan menggunakan sub interface. Kita langsung saja ke switch multi layer. Lalu cari kita tambahkan dulu PC-nya ya. Ini kiri kanan, lalu sambungkan dengan kabel automatically choose connection tab. Dan sebentar, ini belum dikonfigurasi. titik 55. Lalu yang ini yang ini 192.168.20.55. Oke, kita masuk saja langsung. Lalu kita convert, lalu VLAN 10, lalu name 10, lalu exit, lalu name VLAN 20, lalu name VLAN 20, lalu kita lalu INTFH kita lihat dulu ya, FH 0/1. Sebentar. Ya, sepertinya. Kita exit. Lalu switch mode ada kesalahan ini cuy. Ini salah. Kita ulang lagi ya.
Oke, sudah, kita switch. Sepuluh. Switch. Tes. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Kita exit. Ketik. Belum. Exit. Kita ketik. INTFA. INTFA. Tiga. Switch yang terang, mode akses, lalu switch akses plan 20. Bentar. Switch akses plan 20. Oke. Lalu exit. Kita coba do soft plan drive. Dan ini sudah masuk ke EVA-nya masing. EVA-nya ke plan-plannya. Ya ini. Oh, seperti ini salah deh. Ini sebenarnya yang plan 10 itu EVA-nya masuk ke plan 02. Kita coba ulang ya. Oke. Lalu switch mode. Bentar. Akses. Ya Allah. Oke. Sudah, kita exit. Kita do so.
plan brief lagi. Dan sudah masuk ya, walaupun ada 2. Dan ini sudah masuk ke EVA-nya, ke plan-plannya. Kita masukkan IP address-nya yang bakal kita konfigurasikan ke plan 10 dan plan 20 dan plan 1. Kita ketik int plan 10. Ini apa lagi? Int plan 10 dan IP address 192.10.10.10.255.255.0 dan kita exit. Oke, kita lanjut ke plan 20. Lalu oke, kita exit lagi. Tidak perlu sepertinya. Apa ini? Oke. Sebentar. Sepertinya salah. Kita lupa bilang plan 1, int plan 1. Oke. Kita coba do so dulu ya. Dan ternyata udah masuk ya teman-teman. Apps ini masih down atau tidak menyala. Kita untuk menyalakannya harus no shutdown. Langsung kita cek lagi, exit. Ini masih mati ya artinya. Oke, kita masukkan dulu int plan 1, lalu no shutdown. Oke, kita coba do so. IP int brief. Dan ini sudah, tapi ininya tidak ada. Kita masukkan IP-nya. Kita ketik, kita exit dulu. Int plan 1, lalu IP address 192. Oke, kita exit. Kita do so IP int brief.
dan sudah ada. Selanjutnya kita konfigurasi IP address dan pengujian SVA. Kita akan mencoba konfigurasi pada PC-nya. Kita masukkan default gateway-nya, lalu ke desktop, lalu IP konfigurasi, lalu 192.168.10.1. Lalu untuk yang sebelah sini satu 192.168.20.1. Oke, yang sebelah sini juga ya. Waduh, ini kemana? Sebentar. Sini juga 192.168.10.1 dan sebelah sini 192.168.20.1. Oke, kita coba mengirimkan paket. Nah, kita coba ke sini. Nah, failed ya. Kita coba lagi. Dan masih fail. Kenapa masih fail? Mungkin karena switch-nya masih mendetek layer 2, atau mungkin by default-nya switch layer 2. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke switch layer 3 CLI, lalu kita N, lalu show IP route, oke. Nah, di sini ada bacaan yang artinya di sini masih di layer 2. Untuk mengaktifkan multi layernya tersebut, kita ketik conf t, lalu IP routing, lalu do show IP route. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Dan di sini kita sudah bisa komunikasi antar network. Misalnya di sini dan bentar, masih failed. Dan sudah successful. Dan sudah coba kesini juga. Nah, sepertinya di sini saja yang successful. Oke. Selanjutnya DHCP server pada MLS. Kita akan coba konfigurasi DHCP server, patch, multi-layer switch, multi-layer server. Konfigurasinya sama saja seperti di router. Kita masuk ke multi-layer, lalu kita exit dulu, lalu kita ketik IP DHCP pool VLAN 20. Sebenarnya config dulu. Pool VLAN, astaga, ini kenapa
IP DHCP full plan 10. Lalu network 192.168.10.255.255.0 lalu default router 192.168.10.1 dan DNS server 8.8.8.8 lalu exit. Oke, selanjutnya kita IP DHCP kita mana saja IP DHCP full 20. Lalu networknya 192.168.20.0 dan default routernya 20. DNS nya sama ya. Oke, kita exit. Kita ke plan 1 juga. Kita exit, lalu IP DHCP plan 1. Lalu networknya 192.168.1.0. Lalu default routernya 108.1.1. DNS nya sama ya. Lalu exit. Kita buktikan pada PC-nya. Oke. Dan sudah ada. Sini. Oh, sepertinya ini dia tidak ada ya. Jadi, oh ada ya. Sini juga. Dan ada. Oke, selanjutnya kita bahas soal pengujian ping dan DHCP. Karena di sini saya sudah konfigurasi di routernya, kita langsung saja konfigurasi mode terang di semua switch. Kita langsung saja ke switch ini. Lalu CLI. Kita N. Lalu conf T. Lalu int range FA
0 slice 1 sampai 3. Lalu switch port mode terang. Oh, tidak pakai mode, pakai switch mode terang saja ya, tidak pakai terang, tidak pakai portnya. Kita do show IET terang. Oke, teman-teman bisa lihat dari EVA 0/1 sampai trunkingnya sudah aktif. Oke, kita exit. Kita ketik flan 10. Lalu flan kita konfte lagi ya. Kita flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, flan 50. Kita exit. Kita INTE EVA 0 slice 4 sampai 5. INT range 0 slice 4 sampai 5. Kita switch mode terang, mode akses. Lalu switch akses flan 40. Lalu exit. Kita INT range FA 0 slice 6 sampai 7. Lalu switch mode akses. Switch akses flan 50. Lalu do show flan brief. Oke, bisa dilihat flan 40 dan 50 statusnya sudah aktif. Nah, kita lakukan lagi ke switch yang satunya. Kita N, kita confte, lalu interface FA 0 slice 1. Lalu switch support mode terang. Lalu exit. Kita ketik flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, flan 50. Lalu exit. Kita ketik lagi INT range FA 0 slice 2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch
switch port akses LAN 10, lalu exit. Kita INT range FA 0 slice 4 sampai 7, lalu switch mode akses, switch akses LAN 20, lalu exit. Kita ketik lagi INT range FA 0 slice 8 sampai 11, lalu switch mode akses, switch lalu ketik switch square LAN 30, lalu do show LAN 3. Wow. Dan teman-teman bisa lihat LAN 10, LAN 20, LAN 30 sudah ada EVA-nya masing-masing dan subnetnya aktif. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch yang satunya lagi. Kita N config lalu INT FA 0 slice 1, switch mode terang, lalu exit. Kita ketik LAN 10, LAN 20, LAN 30, LAN 40, LAN 50, lalu exit. Kita ketik INT FA 0 slice 4 sampai 7, INT range FA 0 slice 2 sampai 3, lalu switch mode akses, switch akses LAN 10, exit, lalu INT R range FA 0 slice 4 sampai 7. Wow, salah. Oh, nyatu dia. INT range FA 0 slice 4 sampai 7, lalu switch mode akses, switch akses LAN 20, lalu exit. Kita ketik lagi INT range FA 0 slice 8 sampai 11, lalu switch mode akses, switch akses LAN 30. Kita do show LAN brief. Teman-teman bisa lihat kalau ini semua sudah masuk pada port-portnya masing-masing. Selanjutnya kita bakal cek IP DHCP-nya DHCP pada PC.
sudah ada. Oke. Oke. Wah, kayaknya ada yang salah nih. Oke. Nah, itu bisa dilihat kalau seperti itu sudah berhasil. Jadi kita bakal kita akan coba mengirimkan paket antar PC. Nah, ini sukses. Sukses. Bisa dilihat sudah sukses. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.